menunggu terlalu lama. Hati ini jadi putus asa. Terkadang jiwaku merasa sungguh tak berdaya. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa.
Anda baru saja mendengarkan sebuah lagu tentang menanti janji Bapa. Sebuah lagu yang saya tulis beberapa tahun yang lalu. Lagu itu lahir dari sebuah pengalaman pribadi. Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Saya yakin saudara, Anda pasti pernah punya pengalaman gimana Anda menanti jawaban doa. Atau Anda menanti keajaiban dari Tuhan dan sudah begitu lama. Anda tiap hari terus memohon, meminta, menaikkan doa syafaat, tapi juga belum ada jawaban. Pernahkah saudara mengalami hal seperti itu? Saya punya, saya yakin Anda juga punya. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita menanti dan tidak kunjung ada jawaban? Waspadai hati Anda, karena ketika kita menunggu terlalu lama, hati ini bisa jadi putus asa. Itulah yang tertulis di dalam lagu tadi. Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Terkadang jiwaku merasa sungguh tak berdaya. Saudara-saudara, saya teringat oleh seorang pria yang menderita lumpuh 38 tahun. Saudara bayangkan 38 tahun lumpuh. Dan setiap kali dia melihat ada air bergoncang, dia mau pergi ke air itu selalu didahului oleh orang-orang yang sakit yang lain, bukan yang lumpuh. Sehingga kemungkinan saudara-saudara orang ini sudah sampai pada satu titik, ya nasib. Buktinya apa? Pada waktu Yesus datang dan menjumpai orang yang lumpuh di pinggir kolam ini, Yesus mengajukan sebuah pertanyaan yang harusnya dijawab dengan yes. Tapi dia tidak mengatakan itu. Yesus mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah kamu mau sembuh? Saudara-saudara, kalau saya 38 tahun sakit lumpuh, kemudian didatangi oleh juru penyembuh Yesus Kristus mengatakan, apakah engkau mau sembuh? Saya langsung mengatakan yes. Saya sudah menanti 38 tahun. Tetapi pria ini tidak mengatakan yes. Pria ini tidak mengatakan, ya Tuhan sembuhkanlah aku. Dia tidak mengatakan, ya Tuhan pulihkanlah aku. Dia mengatakan, saya ini sakit lumpuh. Ketika air kolam bergoncang, yang masuk duluan pasti orang-orang yang mungkin sakit kepala, atau yang sakit kulit, atau yang barangkali sakit dada. Saudara-saudara, dia terus terang mengatakan, saya ini lumpuh. Ini yang pertama. Yang kedua, orang ini mengatakan, tidak ada yang menolong saya. Artinya, ini sudah nasib saya. Ya nasib. Nah, ya nasib ini yang harus Anda waspadai dalam hidup. Karena ketika Anda sudah sampai pada kalimat, ya nasib, Anda sedang kehilangan pengharapan. Saya mau cek, saudara, punyakah Anda di dalam hati kalimat, oh ini sudah nasib saya Pak, saya sudah berusaha ke sana kemari, saya sudah habiskan uang, habis tenaga, tidak ada perubahan. Atau mungkin saudara sudah mengusahakan dengan segala macam cara, dengan segala macam strategi, dengan segala macam pertolongan, tapi tetap tidak ada jawaban. Mungkin sehingga saudara kesana kemari hanya bilang, oh ya nasib. Saudara-saudara, saya ada kabar baik buat Anda semuanya. Karena ternyata waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Kadang-kadang kita dibiarkan menunggu terlalu lama. Saudara harus mengantisipasi bahwa tidak semua doa dijawab dengan instan oleh Tuhan. Tidak semua permintaan langsung diberi jawabannya hari itu juga. Kadang-kadang kita harus menunggu lama. Abraham dan Sarah menunggu puluhan tahun untuk mendapatkan janji itu digenapi. Saudara, Daud harus menunggu. Yusuf harus menunggu belasan tahun supaya mimpi itu menjadi kenyataan. Dan kita semua harus siap menanti kapan janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Nah, penantian itu memang tidak mudah. Menanti janji Tuhan kapan digenapi itu tidak gampang. Itulah sebabnya
Kalau kita tidak punya kekuatan atau iman yang kuat, di tengah jalan kita bisa putus asa. Sehingga kita tidak sampai akhir melihat kenyataan, tapi kita lebih duluan mundur dan kita tidak bisa melihat apa-apa. Saudara-saudara, lagu tadi mengingatkan kepada kita semuanya, ku tahu Tuhan tak pernah berdusta. Ia menjawab semua doa. Bagi kita yang setia dan terus setia, saya putuskan untuk terus setia kepada Tuhan, menanti janji Bapa meskipun itu lama. Karena kita tahu bahwa yang belum dilihat oleh mata sudah disediakan oleh Tuhan. Yang belum didengar oleh telinga ternyata semua sudah ada. Tinggal kita setia menantikan janjinya. Seperti Abraham yang setia menanti janjinya, seperti Zakaria dengan Elisabet yang menanti janji Tuhan. Pada akhirnya mereka mendapatkan atau mengalami keajaiban. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Paulus, apa yang harus saya lakukan di antara meminta dan menanti jawaban? Ialah tetap setia. Tetap percaya, jangan sampai iman kita goyah. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada janjinya, tetap meyakini bahwa pada waktunya Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Saya pernah mendoakan seorang ibu dengan suaminya maju ke depan dalam sebuah KKR. Saya masih ingat di kota Masohi di Pulau Seram. Mereka mengatakan, Pak, kami sudah 11 tahun menantikan seorang anak. Kami pengen segera punya anak, tapi kami sudah berusaha dengan segala macam cara. Kami belum mendapatkannya, tolong doakan kami. Saya masih ingat, saya menumpangkan tangan, berdoa buat suami istri ini. Saudara-saudara, setelah itu saya tidak berjumpa lagi. Kemudian ada kerusuhan dan sebagainya. Beberapa tahun kemudian saya khotbah di sebuah gereja di Surabaya. Selesai ibadah, bapak dan ibu datang yang saya sudah tidak bisa mengenali sebetulnya. Tapi ibunya mengatakan, Pak masih ingat saya? Coba, siapa ya? Saya coba mengingat tapi saya tidak ingat. Saya lupa, saya mohon maaf, saya lupa. Bapak pernah mendoakan kami di Masohi. Waktu itu kami memohon supaya Tuhan memberikan kepada kami anak. Supaya kami punya momongan istilahnya. Pak, Bapak tahu sekarang kami sudah diberkati. Kami punya 3 anak. Saudara-saudara, dalam hati saya mengatakan, oh, haleluya, saya sudah lupa. Tetapi saya diingatkan dengan sebuah kebenaran. Saudara-saudara, kadang-kadang kita harus menanti. Kadang-kadang kita harus menunggu sampai waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dan dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Apa yang dia mulai, dia akan menyelesaikannya. Dan pada waktunya dia akan memberikan jalan keluar. Apa yang kita hadapi sebetulnya tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Apa yang saya maksudkan di sini, saudara? Ada waktunya kita menunggu. Ada waktunya kita menanti. Di antara meminta dan mendapatkan jawaban doa, dibutuhkan sesuatu yang namanya setia. Nah, setia ini tidak gampang. Karena untuk bisa setia, saudara harus tetap berharap kepada Tuhan. Oh, saudara, saya bertemu dengan seorang istri polisi di Newcastle di Australia, Ibu Rod Baker. Dan dia bersaksi mengenai bagaimana selama 11 tahun dia mendoakan suaminya yang selingkuh 4 kali. Itu suatu saat akan menjadi suaminya kembali karena dia sudah diceraikan. Dia diceraikan oleh suaminya yang adalah seorang polisi. Saudara, waktu saya makan pagi, Ibu Rod Baker bercerita dan saya mengajukan pertanyaan. Selama 11 tahun Anda berdoa, Anda memohon kepada Tuhan, pernah enggak bosan? Pernah enggak Anda jenuh? Pernah enggak Anda merasa seperti, udahlah, udah 10 tahun saya berdoa belum ada jawaban. Pernah enggak Anda pengen punya jalan pintas untuk menikah lagi? Dia mengatakan, Pak Paulus, saya pegang janji Tuhan. Saya tahu kalau Tuhan berjanji, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Saya percaya kuasanya, saya percaya keajaibannya. Saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan. Dan saya pegang janjinya. Ada satu waktu, setelah saya
menunggu dan berdoa 11 tahun. Suami saya, mantan suami saya, datang berlutut dan minta maaf. Dan dia ingin menikah lagi dengan saya. Saudara-saudara, waktu saya mendengar itu, saya mendapatkan kepastian bahwa ada waktu Tuhan dalam hidup ini. Ada jadwal Tuhan yang sudah ditetapkan untuk saudara dan saya. Kapan janji itu digenapi, kapan doa itu dijawab, kapan pergumulan itu mendatangkan keajaiban, Tuhan sudah punya waktu. Nah, kadang-kadang waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda. Itulah persoalannya. Karena kita maunya cepat, kalau bisa instan, kalau bisa hari ini Tuhan menjawab. Tapi bagi Tuhan nanti dulu. Kamu perlu belajar, kamu perlu lulus dari sekolah karakter. Kamu harus belajar untuk menjadi setia, kamu harus menjadi orang yang tabah. Nanti pada waktunya Tuhan akan menjawab doa kita. Saudara-saudara, seperti wanita yang menderita penyakit pendarahan 12 tahun. Dia sudah 12 tahun menantikan kesembuhan. Dan pada satu waktu dia meyakini, pada waktu mendengar bahwa Yesus akan masuk ke kotanya atau ke desanya, dia punya keyakinan, asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi benar. Dengan segala kekuatan, dengan segala daya upaya, dia merangkak, dia bergerak, dia menuju ke arah Tuhan, dan dia berhasil menjamah ujung jubahnya, dan seketika itu pendarahannya berhenti. Saudara-saudara, pada waktunya, di dalam waktunya Allah, apa yang kita rindukan akan menjadi kenyataan. Maka jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, karena putus asa itulah yang membuat Anda akhirnya tidak berani melangkah kembali. Saudara-saudara, siang hari ini saya tidak tahu apa yang saudara hadapi. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara sedang rasakan pada waktu itu, beban berat apa yang Anda sedang pikul pada saat ini. Saudara mungkin sudah menanti begitu lama untuk Tuhan berperkara dalam hidup saudara. Dan hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan ini dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya rindu firman itu menjadi kenyataan. Saya rindu hari ini Tuhan menyatakan keajaiban. Saudara, saya senang berdoa buat saudara. Dan biarlah kuasa daripada Tuhan, kuasa dari surga akan menjamah saudara dan melakukan keajaiban dalam hidup saudara. Amin. Taruh tangan di dada, berdoa bersama dengan saya. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang menantikan jawaban doa, sedang menantikan keajaiban, sedang menantikan kesembuhan, sedang menantikan campur tangan ilahi, sedang menantikan tanda-tanda ajaib, sedang menantikan jawaban pergumulan. Aku berdoa siang hari ini, Tuhan, sekarang juga Engkau menjamah mereka. Engkau menjamah sahabat-sahabatku yang sedang menonton video ini. Aku berdoa agar kiranya mujizat Allah terjadi. Dan apa yang sudah dinantikan bertahun-tahun ini, hari ini Engkau nyatakan di dalam nama Yesus. Janjimu adalah ya dan amin. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Dengarkan lagu ini. Lagu yang masih baru dan saudara-saudara bisa menyanyikan bersama-sama. Semoga lagu yang baru yang masih digarap albumnya ini akan menjawab pergumulan saudara. Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Terkadang jiwaku merasa sungguh tak berdaya. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta.
Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Sebuah lagu yang masih digarap, saudara, albumnya. Saya harap dalam hitungan minggu sudah selesai albumnya. Dan salah satu lagu yang saya karang sendiri, saya nyanyikan sendiri adalah berdasarkan pengalaman. Pengalaman bahwa dalam hidup ini kadang-kadang Anda harus menanti. Karena tidak semua doa langsung instan dijawab oleh Tuhan. Bahkan kadang-kadang ada doa yang dijawab tapi jawabannya nanti dulu atau jawabannya tidak. Semuanya dijawab tapi ada ya, ada tidak, dan ada nanti dulu. Nah, kalau
Masalahnya nanti dulu jawabannya, seperti Abraham. Tuhan menjanjikan dia akan mendapatkan seorang anak, bahkan keturunannya seperti bintang-bintang di langit jumlahnya. Tetapi dia menanti puluhan tahun, saudara. Dia menanti sampai akhirnya dia menjadi tua, baru dia punya anak. Umur 100 tahun baru punya anak, saudara. Nah, ada waktu dalam hidup kita di mana kita harus menanti janji Bapa. Itulah judul daripada lagu yang baru saudara dengarkan. Sebuah lagu yang lahir dari pengalaman pribadi. Tidak semua yang kita inginkan langsung kita doakan, besok langsung dijawab oleh Tuhan. Tidak, saudara. Ada waktu-waktu di mana kita harus sabar. Ada waktu-waktu di mana kita harus menanti dengan setia, dengan hati yang penuh dengan keyakinan, dan tidak mengizinkan yang namanya putus harapan itu singgah dalam hidup. Karena putus asa atau putus harapan itu sangat berbahaya. Orang yang putus asa itu bisa memiliki apa yang saya sebut dengan mental distortion. Apa itu mental distortion, saudara? Saudara melihat segalanya dengan negatif. Bahkan dalam situasi yang positif, saudara selalu berpikir negatif. Saudara tidak bisa melihat dengan objektif. Orang yang sedang putus asa atau kecewa bisa kehilangan pengharapan. Dan orang yang sedang kehilangan pengharapan bisa memiliki mental distortion. Waspadai. Ketika Anda kecewa, kemudian Anda mulai bersifat apatis, pesimis menghadapi hari esok, dan Anda tidak berani menatap hari esok dengan keyakinan yang kuat, Anda harus segera mewaspadai hati Anda. Karena orang yang putus harapan, orang yang kehilangan asa, itu adalah orang yang paling berbahaya. Siapa yang suka naik tower Telkomsel dan menjatuhkan diri, atau terjun bebas dari jembatan, atau meneguk racun serangga, adalah mereka-mereka yang sudah kehilangan pengharapan. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara, jangan pernah putus asa menantikan janji Bapa. Karena apa yang belum pernah terdengar, apa yang belum pernah terlihat, yang disediakan oleh Bapa, ternyata kita harus menanti waktunya. Jangan berhenti meminta, dan mari kita terus menjadi orang yang percaya kepada janjinya, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Menanti janji Bapa, dan mari kita akan menjadi orang-orang yang setia dan terus berdoa, tidak mudah putus asa. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya. God bless you. Saat menunggu terlalu lama, hati ini jadi putus asa. Terkadang jiwaku merasa sungguh tak berdaya. Ku tahu Tuhan tak pernah berdusta. Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum
Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Tuhan tak pernah berdusta, Dia menjawab semua doa. Kini aku kan terus setia dan terus setia. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Yang tidak terlihat oleh mata, tersimpan semua di dalam surga. Kini aku kan terus meminta padamu Bapa. Yang belum terdengar oleh telinga, telah Engkau sediakan semua bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa. Bagi hati yang tetap setia menanti janji-Mu Bapa.